kedua untuk menjelaskan apa manfaat dari sedekah. Yang ketiga untuk menjelaskan apa hukum sedekah menurut Islam. Yang keempat untuk menjelaskan apa saja sedekah yang paling utama. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi sedekah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. A. Pengertian sedekah. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha ahli fikih disebut sedekah atatu, sedekah secara spontan dan sukarela. Sebenarnya ada pula arti sedekah yang lain. Menurut mereka, istilah sedekah juga dapat searti dengan zakat, yang berarti suatu harta wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat hukum Islam. Karena itu para fuqaha sering menyebut istilah zakat fitrah dengan sedekah al-fatir. B. Manfaat sedekah. Begitu hebatnya sedekah sehingga sebuah hadis menjelaskan bahwa sedekah itu menolak bala dan sedekah itu memadamkan murka Tuhan, serta dahulukan sedekahmu sebelum engkau beramal padaku. Kematian memang di tangan Allah, maka ada satu hal yang bisa membuat kematian jadi sesuatu yang bisa ditunda, yaitu kemauan sedekah, kemauan berbagi dan peduli. Berikut ada beberapa manfaat bersedekah yang dapat membuka mata Anda bahwa sedekah itu amalan yang sangat baik. Yang pertama, dengan bersedekah kita bukan hanya mendapat pahala dari Allah SWT, tetapi juga bisa meredam atau mengurangi dosa yang telah lalu. Yang kedua, amal sedekah bisa menghindarkan Anda dari kematian yang su'ul khotimah, kematian dalam keadaan tidak beriman. Yang selanjutnya, sedekah mampu menyucikan jiwa dan harta Anda. Selanjutnya, sedekah bisa memadamkan umur Anda karena Allah akan mengundurkan waktu kematian Anda. C. Hukum sedekah menurut Islam. Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunnah, ada kala hukum sedekah menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang sedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terakhir, ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya sementara dia menaik makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah pada seseorang atau lembaga. Sedekah yang paling utama. Yang pertama, sedekah tersembunyi. Amalan ini adalah yang paling dekat dengan keikhlasan dibandingkan dengan cara terang-terangan. Yang kedua, sedekahnya orang sehat dan kuat, lebih utama dari wasiat, harta yang telah meninggal dunia, atau sedekahnya orang sakit. Yang ketiga, sedekah setelah menunaikan perkara wajib, sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, jika kamu menambahkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Selanjutnya, Bapak akan membagi dalam beberapa kelompok untuk menjelaskan ulang materi yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Kelompok 1, Pak Rizal. Kelompok 2, Dara dan Selvi. Selanjutnya, Bapak akan menugaskan salah satu dari kelompok untuk menjelaskan materi yang baru Bapak sampaikan. Dan pasangan lain mendengarkan sambil buat catatan kecil. Begitu juga kelompok lainnya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begitu hebatnya sedekah sehingga sebuah hadis menjelaskan bahwa sedekah itu menolak bala dan sedekah itu memadamkan murka Tuhan. Serta dahulukan sedekahmu sebelum engkau beramal kepadaku. Allah Subhanahu wa taala. Kematian memang di tangan Allah, maka ada suatu hal yang bisa membuat kematian menjadi sesuatu yang bisa ditunda, yaitu kemauan bersedekah, kemauan berbagi dan peduli. Berikut adalah beberapa manfaat bersedekah yang dapat membuka mata Anda bahwa sedekah itu amalan yang baik.
sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Sekian dari kelompok 2, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi sedekah yang belum dipahami dari siswa. Pengertian sedekah. Definisi sedekah dalam agama Islam adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai bajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. B. Manfaat sedekah. Begitu hebatnya sedekah sehingga sebuah hadis menjelaskan bahwa sedekah itu menolak bala dan sedekah itu menanamkan muka Tuhan serta dahulukan sedekahmu sebelum engkau beramal padaku. Kematian memang di tangan Allah, maka ada satu hal yang bisa membuat kematian menjadi sesuatu yang bisa ditunda, yaitu kemauan bersedekah, kemauan memperbaiki dan berbudi. Yang C. Hukum sedekah menurut Islam. Sedekah lebih utama diberikan pada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan pada orang lain. Kemudian sedekah itu segoyannya diberikan pada orang yang betul-betul sedang mendapatkan uluran tangan. Mengenai kriteria barang yang lebih utama disedekahkan, para fuqaha berpendapat barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebahagiaan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Sedekah-sedekah yang paling utama. Yang pertama sedekah tersembunyi. Yang kedua sedekah orang sehat dan kuat lebih utama dari wasiat harta yang telah meninggal dunia atau sedekahnya orang sakit. Yang ketiga sedekah setelah menunaikan perkara wajib sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, jika kamu menambahkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan pada orang-orang fakir maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan materi yang telah Bapak sampaikan tentang sedekah. Demikian pula di dalam sunnah hadis yang menganjurkan sedekah tidak sedikit jumlahnya. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang memberi makan dan menjawab salam. Hadis riwayat Abu bin Hanbal atau Imam Hanbali. Yang B. Manfaat sedekah. Menyisihkan sebagian harta kita akan memberikannya pada orang lain, tentu akan membuat orang lain senang. Kita pun ikut meringankan beban mereka yang mungkin sedang kesusahan. Lalu apakah manfaat sedekah hanya itu? Hanya meringankan beban akan menyenangkan orang lain? Ternyata jawabannya tidak. Malah diri kita sendirilah yang akan menerima beragam manfaat bila kita melakukannya amalan sedekah. Anda mungkin merasa bingung karena saat bersedekah Anda harus mengeluarkan sebagian harta uang. Yang C. Hukum sedekah menurut Islam. Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunnah ada kala hukum sedekah menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang sedekah mengetahui pasti bahwa orang yang berakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Selanjutnya sedekah yang paling utama. Pengorbanan seseorang sebatas kesanggupan dan kemauannya sementara ia dalam keadaan kekurangan dan butuh, sebagaimana sabda beliau, sedekah yang paling utama adalah pengorbanan orang yang kekurangan, dan mulailah dari orang yang berbeda di bawah tanganmu. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya nafkah untuk anak-anaknya sebagaimana dalam sabda beliau, apabila seseorang memberi nafkah pada keluarganya demi untuk mencari pahalanya dari Allah, maka menjadi sedekah baginya.
terdapat dalam As-Salahain. Mungkin sampai dari sini materi pada sore hari ini, dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Bapak tutup pembelajaran pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama